kita semua. Sungguh merupakan sukacita bagi kita sebagai umat yang terus percaya kepada Tuhan, karena sampai saat ini di tengah-tengah pandemi kita masih tetap dimungkinkan untuk terus memuliakan nama Tuhan, memuji dan membesarkan namanya, baik yang ada di gedung gereja ini pun Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti live streaming di rumah. Kita arahkan hati kita. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Kita terus menjalani kehidupan dari hari ke hari. Dalam menjalani kehidupan itu, perjalanan hidup kita tidak selalu mulus, tetapi kadang penuh dengan tantangan, suka duka. Namun satu hal yang pasti, Tuhan selalu bersama kita dengan senantiasa memberkati hidup kita. Marilah dalam tuntunan tema Allah ada di tengah-tengah kamu, kita yakin bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Jemaat silahkan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Dalam kerendahan hati kita, mari kita mengaku dosa kita dengan menyanyikan PKJ nomor 43 ayat 1 sampai 4 dalam perenungan dosa-dosa kita.
kepada setiap kita yang tunduk dalam penyesalan dosa, dengarkanlah berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela Petunjuk hidup baru dari Yosua pasal 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka.
Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah namanya, lagukan mazmur yang megah. Akuilah betapa dahsyat karyamu dalam dunia. Musuhmu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, baik di ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah. Kami datang menyembah dan memuliakan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami meyakini bahwa kalau kami ada di hadapan-Mu saat ini menyembah Engkau ya Allah, itu karena anugerah-Mu. Karena hidup dan kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Karena itu selayaknya lah kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Bacaan yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua
kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di depan sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Satu Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian,
sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberikan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Haleluya. Pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian Injil Kristus. Kurre sumanga puang.
Allah ada di tengah-tengah kamu. Allah ada di tengah-tengah kamu. Tema renungan kita pada hari ini. Dan sepanjang minggu ini dalam lingkup Gereja Toraja kita renungkan. Allah ada di tengah-tengah kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah beserta kita. Ungkapan yang selalu kita dengar dan bahkan sering kita katakan, Allah beserta kita. Pertanyaannya, sejauh manakah kita sungguh-sungguh mengimaninya dan menghidupinya dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa Allah ada di tengah-tengah kita dan menyertai kita. Sampai sejauh manakah kita bergantung kepada Tuhan? Dan apakah Dia sungguh dapat kita andalkan baik pada waktu kesukaran maupun pada waktu kita bahagia? Sebab pertanyaan yang selalu muncul dalam hidup kita, di manakah Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah pergumulanku? Adakah Tuhan di tengah-tengah krisis ekonomi? Adakah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang tak berujung ini? Adakah Tuhan ketika saya sakit? Adakah Tuhan ketika saya berduka kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Saudara-saudara, Tuhan selalu ada di setiap hidup kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Tuhan tahu. Dalam keyakinan tentang kepastian kasih Tuhan dan janjinya, kita melangkah, kita berjalan bukan tanpa rintangan dan masalah. Demikian yang dialami oleh umat Israel, di mana mereka sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang dijanjikan Tuhan ada di hadapan mereka, di bawah kepemimpinan Yosua yang menggantikan Musa. Tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan bukankah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam pasal 1 berkali-kali ditekankan bahwa Tuhan berjanji kepada Israel bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada mereka. Dan Yosua sebagai hamba Tuhan diurapi, meyakini akan hal itu, dan menjadi jaminan penyertaan Tuhan. Karena itu dalam ayat 10 Yosua mengatakan Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Allah yang hidup artinya Allah yang ada, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti, Allah yang berkuasa di tengah-tengah umatnya. Tapi bukan berarti bahwa perjalanan mereka tanpa kendala. Sungai Yordan yang mereka pikir akan dapat dengan mudah mereka lalui, ternyata saat itu airnya sangat deras. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa ada terjadi musim semi, sehingga ada air yang dahsyat, air yang deras, ada banjir. Dan siapapun yang akan menyeberangi sungai yang seperti itu pasti akan terbawa arus, ya, dan membahayakan jiwa mereka. Kalau ada banjir bandang atau sungai yang banjir, yang kita lakukan ialah menyelamatkan diri, bukan melawan, ya.
Tetapi saat itu umat Israel harus menyeberang apapun keadaan sungai itu. Tapi apakah mereka bisa, anak-anak, wanita, binatang, dan barang bawaan mereka dapat menyeberang dan diseberangkan dalam kondisi sungai Yordan yang seperti itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan terus kita hadapi. Tidak ada di antara kita yang lepas dari masalah hidup. Dan memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita berada dalam kondisi seperti ini. Keadaan yang kurang materi, berbagai masalah yang kadang hadir seperti kegagalan, sakit, penyakit, kenyataan-kenyataan yang tidak pernah kita inginkan atau harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan maksud agar kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi tetap bergantung kepada Dia, Sang Sumber Hidup, Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana Allah menolong umatnya? Menghadapi rintangan yang berat dan sangat beresiko itu, Tuhan merancang pertolongannya melalui Yosua dan tabut perjanjian. Di ayat 3 sebelum pembacaan kita dikatakan, sesudah kamu melihat tabut perjanjian, maka orang Israel diperintahkan untuk mengikuti tabut perjanjian itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ayat 10 dan 11 pembacaan kita tadi. Kemarin ulang tahun PKB, ya, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Ini menjadi perenungan bagi kita, khususnya bagi Bapa dan juga dalam keluarga kita masing-masing. Bahwa suami bukan hanya sekedar hadir di tengah-tengah keluarga. Hadir dilihat oleh istri, hadir dilihat oleh anak-anak. Tetapi bagaimana istri merasakan kehadiran suami dan anak-anak merasakan kehadiran ayah atau bapak. Kehadiran yang melindungi, kehadiran yang memberi kehangatan, kehadiran yang menopang, dan seterusnya. Dan itu dirasakan oleh istri dan anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya harus kita rasakan. Bahwa arti kehadiran Allah bagi kita ialah memberi perlindungan dan kekuatan. Tabut perjanjian diangkat oleh imam yang berjalan di depan Israel. Ketika tabut perjanjian itu diangkat oleh imam, terbelahlah sungai Yordan. Di sini kita melihat kedahsyatan kekuatan Allah, kekuasaan Allah yang dapat membelah laut Teberau dan sungai Yordan sehingga umatnya dapat berjalan dengan aman dan selamat. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa umat Israel tidak berjalan dalam kekuatannya sendiri. Ini mempunyai maksud supaya Yosua dan Israel menyadari bahwa sama seperti mereka keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa melewati padang gurun, mereka harus selalu bergantung kepada Tuhan, sumber hidup. Demikian pun sekarang
Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus selalu bergantung kepada Allah, sang sumber hidup. Sebab kalau mengandalkan kekuatan sendiri, Israel tidak mampu. Mereka akan menghadapi Kanaan yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian juga Daud. Dalam kehidupannya sebagai hamba Tuhan dikejar-kejar oleh Saul. Daud merasakan bagaimana perlindungan Tuhan. Karena itu Daud mengatakan, Tuhan kekuatanku, perlindunganku, gunung batuku. Bahkan Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua, menyertai Daud, maka Tuhan yang berkuasa akan menyertai saudara dan saya menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan-tantangannya. Kehadiran Tuhan juga dapat diartikan menyelamatkan umatnya. Musa dan Yosua selalu mengingatkan Israel bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Tuhan pasti akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan bukankah juga Tuhan telah mengaruniakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, yang kita amini bahwa Dialah sumber hidup dan keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lalu bagaimana caranya untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, dalam pembacaan kita dikatakan bagaimana umat mengikuti tabut perjanjian yang diangkat oleh imam. Bagaimana kita mengikut Kristus dengan setia dalam hidup kita. Bagaimana mata kita tertuju kepada Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Maka Kristus akan membawa kita pada keselamatan. Maka Kristus akan membuka jalan yang baru kepada kita ketika kita mengalami kegagalan. Kristus akan memberi semangat kepada kita ketika kita letih dan lesu karena beban hidup yang berat. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena penyakit, mungkin karena duka cita dan berbagai persoalan kehidupan. Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya yang kuat akan menopang kita. Tuhan bisa memakai berbagai cara di luar kemampuan kita. Bisa memakai orang lain, bisa memakai berbagai keadaan untuk menolong kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita merasakan Kristus dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kuduskanlah dirimu. Allah membesarkan nama Yosua di sungai Yordan karena rekor kerohanian Yosua yang begitu kudus. Yang begitu setia pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Alkitab mengatakan tanpa kekudusan tidak satupun orang akan melihat Allah. Jangan kita berpikir bahwa yang penting kita percaya Yesus, kita pasti diselamatkan. Tetapi kemudian hidup kita hidup di dalam dosa. Yang kita lakukan setiap hari ialah melawan kehendak Allah. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang percaya bagaimana hidup kita terus-menerus mengalami perubahan. Iman kita terus bertumbuh. Sebab orang yang hidupnya suci dan kudus akan selalu dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup ini. Yang ketiga, dengarkanlah senantiasa firman Tuhan. Ini rahasia
keberhasilan pelayanan Yosua. Bahwa yang dipikirkan oleh Yosua adalah firman Tuhan. Yosua setia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Yosua setia melakukan firman atau perkataan-perkataan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan beriman kita, firman Tuhan adalah makanan dan gizi untuk pertumbuhan iman kita. Supaya iman kita kuat, iman kita terus bertumbuh, kokoh di tengah berbagai tantangan. Sebab dengan firman Tuhan, dalam firman Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan, ada semangat, ada nasihat dan seterusnya. Ketika kita setia mendengarkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita, kita merasakan bagaimana Tuhan hadir berbicara kepada kita, memberi semangat kepada kita, memberi kekuatan, menasehati kita ketika kita keliru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, 3 hal ini. Mari kita mengikuti Yesus dengan setia. Kita hidup kudus dan setia mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita ada dalam persimpangan jalan, dalam kebingungan melanjutkan kehidupan kita mau kemana. Atau mungkin ada banyak hal yang menakutkan kita. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, dengan berbagai berita yang kita dengarkan, dan banyak hal yang tidak mungkin kita lakukan. Tetapi ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan berjalan di muka kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita dipanggil untuk mengikuti Dia dengan setia. Dia akan membawa kita pada kebaikan. Atau kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita takut melakukannya. Takut Tuhan tidak menyertai kita, takut Tuhan tidak memberkati kita, atau kita meragukan kehadiran Tuhan. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Itu gelar yang diberikan kepada Yesus, bahwa kehadiran Yesus dalam hidup kita akan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Dia akan ada dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, hadirkanlah terus Tuhan dalam hidupmu. Rasakanlah kehadirannya. Dia akan menuntunmu, menguatkan dan menopang, menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan. Sehingga kita tidak pernah kehilangan sukacita, apapun yang kita alami. Karena Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu hadir di tengah-tengah kita, memberkati dan melindungi kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang kudus dari segala zaman dan abad,
Mari kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dan kita merenungkannya. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mazmur 107 ayat 8 dan ayat yang ke-9 menuntun kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Tangyara Kasugiran. Satuan
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, yang ada tertera dalam warta jemaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dari kekal hingga kekal, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Menguatkan iman dan pengharapan kami bahwa Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kami, melindungi, menjaga, memberkati kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami, dan hari ini kami membawa persembahan syukur kami sebagai pengakuan iman kami bahwa semua yang ada pada kami termasuk hidup kami adalah anugerah-Mu. Terimalah persembahan syukur jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka, mulai tanggal 26 sampai 31 Oktober, dan juga yang menerima berkat-berkat lainnya seperti kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit, ulang tahun, pernikahan, dan yang lain-lain. Tuhan, sempurnakanlah syukur mereka dan berkatilah kehidupan mereka selanjutnya. Kami bersyukur Tuhan untuk ulang tahun PKB Gereja Toraja. Tuhan berkati persekutuan PKB. Tuhan berkati kaum bapa di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga dan jemaat-Mu. Kiranya lewat pelayanan persekutuan PKB nama Tuhan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu memohon berkat, kekuatan dan penghiburan bagi jemaat-Mu yang berduka, Nyonya Yohana Tiku Padang, ditinggalkan oleh saudara kekasih, adik kekasih almarhum Markus Salusu. Ya Tuhan, Engkau memberkati semua keluarga yang ditinggalkan, menghibur dan menopang mereka. Jemaat-Mu yang dalam kelemahan karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit Bapak Yes Salulinggi di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Daniel Lupang di Rumah Sakit Stella Maris, dan Bapak Ayub Paunganan di ICU Awal Bros, saudara dari Ibu Rita, dan juga saudara-saudara kami jemaat-Mu yang dirawat di rumah dan pemulihan di rumah. Tuhan, berkatilah proses penyembuhan dan pemulihan mereka, kuatkanlah iman mereka, pulihkanlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan menopang mereka dan melawat mereka. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan jemaat-Mu baik secara pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Kiranya kasih, berkat dan damai sejahtera Tuhan terus melingkupi jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka setiap hari. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam studi, dalam masa muda mereka, dalam menata masa depan mereka. Kawallah mereka ke masa depan yang baik ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, berikanlah yang terbaik bagi mereka yang seiman. Berkati orang tua kami yang lanjut usia, berikanlah sukacita dan kekuatan. Kami mohon berkat-Mu untuk proses pembangunan ruang sekolah minggu dan ruang serbaguna yang terus berlangsung. Tuhan berkati jemaat-Mu dan semua orang yang terlibat dalam pembangunan ini. Berkati pemerintah kami Tuhan dari pusat sampai ke daerah dalam memimpin bangsa kami. Berkati aparat keamanan negara kami TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Terlebih Tuhan dalam situasi pandemi COVID saat ini. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami. Berkati kami semua untuk taat pada pemerintah. Kami percaya melalui pemerintah Tuhan akan menyelamatkan kami. Bapa Sorgawi, pemberitaan Injil-Mu di seluruh dunia ini Tuhan berkati agar Injil-Mu terus diberitakan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus lindungi dan jaga kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 1 November 2020. Yang pertama, sosialisasi keputusan rapat koordinasi majelis tanggal 18 Oktober 2020 menyangkut pelaksanaan ibadah. Yang pertama, berdasarkan keputusan rapat koordinasi PMG Jemaat Rama dengan ketua-ketua komisi, maka mulai minggu ini 1 November 2020 seluruh kelompok pelayanan 1-9 dibagi dua untuk hadir dalam ibadah minggu. Pembagian kelompok tersebut adalah: kelompok A terdiri dari kelompok 1, 2, 5, dan 8. Kelompok B terdiri dari kelompok 3, 4, 6, 7, dan 9. Pembagian ini sifatnya paten dan digilir setiap minggu pagi dan sore. Untuk ibadah pukul 16.00 WITA diundur ke pukul 17.00 WITA. Anggota jemaat yang tidak hadir dalam ruang ibadah karena pertimbangan kesehatan tetap bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara live streaming pada pukul 9 pagi. Pelayanan di rumah duka hanya diberikan maksimal 3 hari dalam kurung 3 kali ibadah, termasuk ibadah pelepasan jenazah atau pemakaman. Berikutnya, ibadah insidentil atau syukuran dapat dilayani sesuai dengan permintaan anggota jemaat dengan tetap memberlakukan protap kesehatan dan diharapkan konsumsi atau snack dikemas dalam kotak. Selanjutnya, ibadah rumah tangga ditunda sampai akhir tahun 2020. Berikutnya, ibadah OIG tetap dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya, pembagian pembangunan ruang serbaguna dan sekolah minggu tetap dilanjutkan. Warga jemaat wajib mengukur suhu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua, ibadah hari Minggu. Jadwal ibadah hari Minggu 8 November 2020 pukul 9 pagi adalah jemaat kelompok 3, 4, 6, 7, dan 9. Pukul 17.00 WITA adalah jemaat kelompok 1, 2, 5, dan 8. Berikutnya, mengingatkan kepada warga jemaat yang datang beribadah di gereja agar mengikuti jadwal yang ditentukan dengan tujuan supaya tidak terjadi penumpukan jumlah orang yang hadir karena kapasitas ruang atau tempat ibadah dibatasi sesuai dengan ketentuan protap kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Berikutnya, jika kapasitas tempat duduk yang disiapkan sudah penuh sesuai ketentuan protap kesehatan, maka warga jemaat tidak diperkenankan masuk ke ruang ibadah. Yang ketiga, baptisan kudus. Atas permintaan keluarga, pada hari Minggu 8 November 2020 pukul 17.00 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama anak kekasih Dea Saputri, anak dari pasangan Dedi Dores dan Agus Gadi. Keempat, pembangunan gereja Rama. Disampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat kiranya dapat mengisi kartu persembahan pembangunan dan mengembalikannya ke kantor gereja. Sehubungan dengan kegiatan pembangunan ruang ibadah, serbaguna dan sekolah minggu, PMG Jemaat Rama, Komisi Sarana dan Prasarana mohon maaf atas ketidaknyamanan akses di sekitar halaman gereja karena adanya tumpukan material. Yang kelima, penggunaan tisu. Dimohon kepada segenap warga jemaat, jangan buang tisu bekas pakai dalam ruang ibadah atau ditaruh di bangku gereja yang berpotensi menyebarkan penyakit atau virus, terutama petugas yang membersihkan ruang ibadah. Demikian penekanan warta jemaat. Mari kita berdiri, kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 346.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil keselamatan ke seluruh dunia, karena Tuhan menuntut pertanggungjawabanmu. Kini arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat yang pertama. Kembali, selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua.